Hai guys, welcome back my channel bersama aku Dia. Kali ini aku akan membahas tentang uji korelasi person dengan SPSS. Sebelumnya kita perlu membahas tentang konsep dasar analisis korelasi. Pertama, uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau biasa disebut R. Artinya, aku singkatin aja ya, yang biar kalian pada ngerti. Jadi, uji korelasi dilakukan untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, sekaligus mengetahui tingkat hubungannya itu. Apakah termasuk kategori sedang, erat, atau kategori sangat sempurna? Yang kedua, jenis hubungan antar variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif. Di sini artinya sifat hubungan antar variabel X dan Y yang ada yang positif itu, semakin tinggi variabel X maka akan meningkatkan variabel Y. Sebaliknya, ada juga yang bersifat negatif. Artinya, semakin tinggi variabel X maka akan menurunkan variabel Y. Oke. Mudah-mudah ya guys. Nah, di sini aku sudah punya data 20 sampel anemia dan BBLR. Aku mau lihat apakah ada hubungan. Nah, di sini angka 1 untuk anemia itu artinya anemia. Dan angka 0 di sini artinya tidak anemia. Sedangkan angka 1 di BBLR itu artinya BBLR. Dan angka 0 di BBLR artinya tidak BBLR. Oke? Kita siapkan SPSS-nya. Kita masuk ke variabel view. Oke guys, kita masukin umur. Kita kasih X. Terus Y. Kita desimalnya dikurangin ya guys, 0. 0. 0. Nah, label kita kasih nama lagi, umur. Terus bawahnya kita kasih nama anemia. Habis itu kita BBLR. Oke. Value, kita isi value 0 itu untuk tidak anemia. Value 1 itu untuk anemia. Oke. Satu lagi, 0 itu untuk tidak BBLR. 1 itu untuk labelnya BBLR. Klik OK, kita kembali ke data view. Nah, di sini kita akan mengcopy data yang ada di Excel di sini. Kita mulai anemia. Kita copy 20 sampel. Oke. Paste. Udah. Jangan lupa umur juga kita copy ya, guys. 20 sampel juga. Paste. Udah, data udah kita pindah semua di sini. Kita pilih analyze di sini. Kita cari correlate. Kita cari bivariate. Oke. Nah, untuk anemia sama BBLR kita blok. Habis itu kita pindahkan ke sebelah sini. Caranya pakai klik. Nah, udah pindah kan guys? Nah, jangan lupa guys, correlation koefisien ini harus dicentang di bagian persen. Test out of significant, kita pencet to tail. Oke? Oke. Cepet banget guys, keluarnya guys. Nah, data udah ada. Mari kita baca. Kita buka dulu guys tentang contekan kita tadi. Nah, ini dia. Contekan kita. Mana tadi? Nih dia. Nih. Dasar pengambilan. Aku bacain ya guys. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka artinya berkorelasi atau berhubungan. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka artinya tidak berkorelasi atau tidak berhubungan. Nah, kita cari nih guys, kita lihat ya, bukan cari lagi. Kita lihat nih data kita bagaimana.
kita lihat signifikansinya. Tutel untuk anemia ada di 0,000. Oke. Berarti kurang ya guys dari 0,05. Sabar dulu guys. Oke. Untuk BBLR, kita lihat signifikan tutelnya ada di 0,000. Kurang juga kan guys? Nah, artinya kedua variabel ini memiliki hubungan atau bisa dikatakan berkorelasi karena ini kurang dari 0,05 ya. Habis itu kita lihat persen korelasinya. Nih. Kita ada pedoman korelasi derajat hubungan, nilai persen korelasi. Ini guys. Kita baca tabel kita guys. Untuk anemia, persen korelasinya ada di 0,734. Oke. BBLR ada di persen korelasinya 0,734. Ayo kita cari di mana. Dia ada di sini guys. Nih. Oke. 0,61 sampai dengan 0,80. Berarti dia berkorelasi kuat. Oke. Nah, artinya dia ada hubungan. Terus dia bentuk hubungannya apa? Bentuk hubungannya ini positif guys. Kenapa positif? Karena untuk nilai persennya, persen korelasinya, tidak ada tanda minus antara anemia dengan BBLR. Di mana tanda minusnya? Di sini, di depannya ini tidak ada tanda minusnya, guys. Gak ada kan? Berarti kan dia memang positif, guys. Apa sih artinya positif itu? Nah, positif jika dikatakan variabel X semakin tinggi, maka akan meningkatkan variabel Y juga. Gitu. Kita baca data kita aja ya, guys. Bagaimana data kita positif, dikatakan positif. Nah, jika anemia naik, maka BBLR juga naik. Sebaliknya, sama juga. Jika anemia turun, maka BBLR juga turun. Gitu. Kemudian, jika nilai signifikannya ada di angka 0,05, artinya apa? Di sini kan kita tahu kalau nilai signifikansi harus di bawah 0,05 atau lebih dari 0,05. Kita bisa membandingkannya persen korelasi dengan R tabel. Kita buka R tabel kita. Ini dia. Nah, R tabel kita ada sampelnya di sini N20. Berarti kita cari N20 di sini. Karena kita harus di 5%. Maka kita ada di 0,444. Artinya apa? 0,444 itu artinya 0,734 ini lebih dari 0,05. Ya kan? Nih, persen korelasi lebih dari R tabel artinya berhubungan. Berarti 0,734 itu kan lebih dari R tabel. R tabel kita tadi 0,444. Maka 444 ya guys, jangan lupa, jangan kepanjangan 4-nya. Maka artinya berhubungan atau berkorelasi. Jadi, persen korelasinya itu berhubungan, guys. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya tentang uji korelasi ya. Semoga bermanfaat. Salam, selamat sore.